Nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nggak ada yang namanya matahari kembar. Dengan intuisi aja orang tahu memang ada dua matahari kembar dalam keadaan ini. Kalau ada dua matahari kembar, yang satu itu lumenya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari Tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Matahari kembar, tapi itu kan semua sudah dijelaskan dan sudah dibantah. Saya pribadi ya begini aja deh, saya nih ya, saya kan kenal dengan Pak Jokowi. Memang Pak Prabowo dari awal mengikuti kemauan beliau sebagai presiden. Beliau kan punya visi dan misi, beliau juga punya tim. Jadi wajar Prabowo ini sering bertemu dengan Jokowi. Karena yang dihadapi Prabowo akibat peninggalannya Jokowi ini berat banget. Dan itu sudah ada faktanya. Pertumbuhan ekonominya makin turun. Hutangnya makin nambah. Yang miskin makin nambah. Mau nggak mau kan ya Prabowo harus tanya. Pak Jokowi gimana sih situ ngaturnya? Kok bisa hancur begini? Kan begitu. Ya kan? Lah mau nanya sama siapa dia? Nggak mungkin nanya ke SBY. Karena bukan 10 tahun bukan pemerintahannya SBY. Kan gitu. Itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Itu akibatnya kalau ada dua matahari. Yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam. Yang satu terbit dari gorong-gorong dan dua tenggelam di IKN. Terus kan juga dia harus tanya. Pak Jokowi, kira-kira menterinya Pak Jokowi yang bekas Pak Jokowi ini saya angkat bener apa enggak? Korup apa enggak ya? Kan lu harus ditanya. Saya kira tidak spesifik ke sana ya. Ini kan mungkin soal kunjungan menteri ke Solo dijadikan salah satu alasan atau bahan ya dari sebagian kalangan untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah bonekanya Pak Jokowi atau matahari kembar. Ini kan sebetulnya dua sisi dari satu mata uang gitu, dari satu isu. Di satu sisi dikasih judul Prabowo boneka Jokowi, di sisi yang lain matahari kembar. Akhirnya apa? Ya akhirnya digiling terus bahwa Jokowi menjadi matahari kembar. Kalau mau contoh-contoh yang kemarin rame menterinya ke Solo, ini juga genit menteri-menterinya. Yang memang sih saya setuju, saya akan minta Prabowo, menteri-menteri yang ke Solo itu yang genit itu, yang bikin gaduh, memang harus diganti semuanya. Kan akhirnya jadinya dituduh. Prabowo dianggap boneka. Misalnya tadi menteri-menterinya Jokowi, menteri-menterinya Prabowo ini genit gitu loh. Misalnya tadi si Trenggono kan ngomong kan, itu bos saya. Padahal dia ngomong seperti itu gak ada gunanya dan justru merugikan pemerintahan. Artinya kan nanti investor juga ragu. Lah ini yang benar kemana ya presidennya kan? Apakah Prabowo atau Jokowi? Kalau selama ini menteri dan wakil menteri kesini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa dan itu baik. Silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana Pak? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Ya mungkin kan dia masih belum sadar gitu loh. Belum sadar kalau dia itu bukan lagi presiden. Kembali lagi sih saya menyarankan itu menteri-menteri yang ke Solo itu memang sebaiknya dipecat gitu loh. Bikin gaduh aja gitu loh. Kerjanya becus enggak. Kita nggak boleh lupa bahwa menteri-menteri yang pernah bergabung di kabinetnya Pak Jokowi, lalu bergabung di kabinet Pak Prabowo, itu satu adalah orang-orang yang menjadi koleganya Pak Prabowo di kabinet. Jadi beliau itu kalaupun misalnya bonekanya rakyat, bukan bonekanya Pak Jokowi. Beliau ini bekerja berdasarkan kepentingan rakyat, kemauan rakyat gitu ya. Kalaupun misalnya mau disebut, rakyat itu siapa? Rakyat itu namanya Naila. Itu dia, seorang anak dari keluarga yang sangat miskin, pendapatan orang tuanya cuma 1 juta per bulan, anggota keluarga 5. Nah itu orang yang kira-kira menjadi pendulum atau menjadi kompas bagi Pak Prabowo jadi untuk intinya ini bekerja. Emak-emak sampai anaknya itu yang dikasih makan siang gratis oleh presiden justru mempersoalkan anak matahari kerdil itu. Ya sekali lagi, Gibran, ya betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya.
Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden, brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita coba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Yang mungkin kalau masuk DPR ya tukar tambah terjadi. Tetapi kalaupun batal dimaksulkan, memori publik sudah definitif. Bahwa kapasitas Gibran gak cukup. Itu soalnya tuh. Akan terus bulan Juli, mahasiswa UI, mahasiswa UIN, mahasiswa Makassar, mahasiswa UNAS, mahasiswa Pakuan, tempat sang profesor mengajar. Akan diterangkan oleh seniornya bahwa yang namanya FOFA ini, yang gak mampu berpikir si itu tuh. Diwariskan soal-soal ini, ya kita mesti selesaikan secara kebudayaan, secara moral. Jadi itu intinya, itu akibatnya kalau ada dua matahari. Yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam, yang satu terbit dari gorong-gorong dan dua tenggelam di IKN. Jadi kita mulai melihat bahwa kendati tadi secara politis susah, tetapi drive psikologi publik mengarah pada pemaksulan Gibran. Itu soalnya. Ya nggak bisa secara konstitusi ada, tetapi secara politik nggak mungkin tuh. Kalau politik itu bukan the art of the possible yang mungkin mana, tapi the art of attacking the impossible. Itu yang lagi ditempuh oleh Purnawirawan. Kenapa? Karena dia menunggangi dalam pengertian baik. Gelombang protes yang bertahun-tahun, berbulan-bulan ada terus nama itu. Fufu Fafa, ijazah palsu, paman, siapa namanya itu kan. Jadi di benak publik tertanam itu. Dari mak-mak sampai anaknya yang SMA tadi pagi yang ketemu bilang hal yang sama itu. Psychological madness ini yang sebetulnya harus kita perhatikan. Apalagi tadi kalau krisis bilateral tadi yang sebetulnya itu pasti akan diseret. India punya faksi, Pakistan punya faksi. Dan elemen agama di situ akan sangat kuat. Lalu masuk ke Indonesia. Lalu teroris Asia Selatan itu turun lewat Malaysia, nyebrang ke Aceh, masuk Indonesia. Memanfaatkan kondisi yang tidak stabil secara politik Indonesia. Kita mau baca itu. Karena seringkali sejarah tiba dengan variabel yang tidak pernah dideteksi dari awal. Itu soalnya. Pasti kalangan Purnawirawan dapat variabel baru untuk memastikan bahwa maksulkan sekarang si Gibran. Karena kondisi berbahaya secara regional. Masuk akal. Blessing in disguise. Dia dapat poin itu. Mungkin ini orang sebut ini Sunatullah dapat poinnya Purnawirawan. Karena ada krisis baru di Asia. Tegangan antara Pakistan dan India yang basisnya ideologis itu. Merembet pada soal-soal potensi kekerasan turun ke Asia Selatan. Itu real variabel yang mesti kita lihat. Jadi tiba-tiba kita mulai membaca bahwa ada keadaan yang kritis sebetulnya. Yang mungkin sekarang Bais, BIN atau Departemen Pertahanan mulai menghitung variabel itu. Kalau terjadi keadaan kedaruratan yang saya sebut tadi, attacking the impossible. Pembagian pekerjaan dalam kabinet apa? Kabinet tidak peka itu. Kan kabinet tiba-tiba jadi bego. Karena nggak mampu lagi untuk merampok APBN yang diefisiensikan oleh Presiden. Dari awal dia merasa ya mending di-reshuffle deh. Nggak ada kesempatan buat korupsi lagi. Pragmatisme itu juga ada di kita tuh. Nah dalam kondisi itu datang SBY. SBY mungkin punya semacam kemampuan fortune teller membaca keadaan. Mungkin SBY di awal dia tidak ucapkan bahwa krisis regional itu artinya krisis yang memungkinkan sebut aja pemerintahan Indonesia itu kolaps. Tambah dengan keadaan perang tarif sekali. Jadi SBY mengucapkan itu, sekarang ucapan SBY itu seolah-olah mendapat legitimasi baru karena krisis politik Indonesia, krisis politik Asia pada akhirnya. Lalu disebut istilah matahari kembar. Oh dia dalam ilmu fisika memang ada matahari kembar. Saya belajar pertama fakultas teknik. Jadi, tapi masalahnya apa istilahnya? Twin suns itu, dua matahari itu. Disebut dua matahari kalau size dan jumlah lumennya itu berbeda tuh. Ukuran dari matahari itu harus berbeda dengan kembarannya. Ukurannya sama tetapi jumlah lumennya, jumlah cahayanya berbeda, oke kembar. Tapi kalau dia sama-sama, besarnya volumenya 3.000 meter kubik, lumennya tuh 2.000 lumen misalnya sama-sama, tetap dianggap satu. Sekarang kita lihat size antara Prabowo dan Jokowi mungkin sama, lumennya berbeda, jumlah cahayanya berbeda. Atau lumennya sama, size-nya berbeda. Apalagi kalau size dan lumennya itu, lumen itu apa namanya, cahaya itu, kekuatan cahayanya itu berbeda tuh. Brightness-nya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel.
Barusan kita saksikan ya sebuah perdebatan ya yang cukup menarik antara pembelanya Pak Jokowi yaitu Bung Kodari ya yang sekarang menjadi wakil staf kepresidenan ya. Sudah mendapatkan jabatan setelah ya jasa-jasa beliau kemarin kan di Pilpres kemarin. Dan di sini mengkanter bahwa ada matahari kembar ya yang selama ini dipersepsikan kepada Presiden Jokowi yang mengembari Presiden Prabowo hingga disebut matahari kembar. Dan ya itu juga langsung dibantah keras oleh Bung Rocky Gerung dan juga ada nih mantan kader Gerindra ya. Saya kurang tahu apakah beliau masih di Gerindra atau memang sudah keluar dari Gerindra ya. Yaitu Arief Puyono ya. Arief Poyono yaitu beliau adalah dulu begitu keras, begitu garang membela Prabowo Subianto ketika Pilpres 2014, Pilpres 2019. Kita kenal beliau adalah seorang yang vokal membela Pak Prabowo. Tetapi kali ini justru ya, memang kali ini pun masih membela Pak Prabowo, tetapi terkesan sekali ya, emang tidak match lah dengan pemerintahan atau dengan Presiden Jokowi. Buktinya kan setelah disinggung bahwa matahari kembar itu karena bolak-balik Prabowo sowan ke Jokowi dan bahkan Prabowo kemarin juga mengklarifikasi ya bahwa tidak ada Prabowo dikendalikan Jokowi. Apa yang selama ini dinarasikan oleh netizen. Dan itu Bung Kodari menjelaskan hal itu dan juga Arief Puyono mengatakan bahwa ya memang Pak Prabowo ke tempat Jokowi, ke rumah Jokowi itu menanyakan mungkin karena persoalan sekarang ini kan persoalan pemerintahan sekarang ini sangat berat sekali ya, bagaimana daya beli masyarakat turun, nilai orang yang miskin bertambah, pekerjaan berkurang, dan itu sangat menguras pikiran dan juga tenaga dari Pak Prabowo ya. Dan satirnya ini seolah-olah Pak Prabowo, kata Bung Arief ini, menanyakan bagaimana ini persoalan berat sekali kok jadi kacau balau begini. Ini membuat semua narasumber yang di situ tertawa ya. Di sisi lain sepertinya ingin mengkanter matahari kembar, tetapi justru memojokkan mantan Presiden Jokowi. Dan di sini Bung Rocky Gerung juga mengomentari soal matahari kembar tadi ya, bahwa Bung Rocky Gerung meyakini bahwa ya memang saat ini memang ada matahari kembar. Matahari kembar itu disebut kembar ya sama-sama matahari, tapi volumenya yang satu ini besar, yang satu ini kecil. Dan Bung Rocky Gerung yang membuat orang tercengang adalah mengatakan bahwa matahari kembar ini ya satu terbit dari ya lembah Tidar, tetapi yang satu terbit dari gorong-gorong. Dan ya ada aja ya, Bung Rocky ini memang selalu menemukan kata yang tepat ya. Di sela-sela beliau memberikan ceramahnya atau ulasannya, ada aja joknya yang membuat orang kok sampai ke sana pikirannya dan ya imajinasinya tuh sampai ke sana. Dan kalau memang dilihat sebagai masyarakat umum, sebagai masyarakat di bawah, kita memang melihat kok masif sekali menteri-menterinya Pak Prabowo sowan ke Jokowi, bahkan ketika ditanya wartawan, menterinya Prabowo ini juga bos Jokowi masih bos saya, dan ini juga Jokowi susah payah menjelaskan kepada wartawan bahwa ya mantan bos. Tetapi justru Bung Arief Puyono mengatakan bahwa ya mungkin saja Pak Jokowi belum sadar bahwa beliau ini sekarang sudah mantan presiden, bukan lagi menjabat sebagai presiden ya. Ini kan ya, di satu sisi dia membela Prabowo, di sisi lain seandainya Gibran dimaksulkan ataupun Jokowi ada orang menuntut adil di Jokowi, ini seolah acuh dan cuek-cuek saja ya. Mantan politisi Gerindra, saya nggak tahu juga persisnya apa dia masih di Gerindra atau memang sudah keluar dari Gerindra, belum jelas. Jadi di sini Bung Rocky Gerung juga nggak kalah yang menyindir soal matahari kembar, soal pemaksulan
Gibran oleh purnawirawan TNI, dan juga soal bagaimana ijazah Jokowi kok sampai diungkit-ungkit hingga 2 tahun, dan itu kata Bung Rocky memang sengaja dipelihara isu tersebut supaya keluarga Solo ini, geng Solo ini selalu dibicarakan di media sosial ataupun di khalayak ramai demi menjaga asa untuk maju Pilpres 2029 ya. Tentu kan Pak Jokowi proyeksinya adalah memajukan Gibran menjadi capres di 2029, tetapi di sini justru orang-orang Gerindra ya, khususnya Bung Arief Puyono ini, entah di Gerindra atau tidak, tetapi justru malah menyerang, seolah-olah membiarkan gitu loh, tidak ada counter yang begitu keras, mengkanter narasi-narasi yang menyudutkan Gibran dan juga Prabowo. Tetapi kalau Prabowo yang disenggol, jangan tanya, orang-orang seperti Bung Arief ini langsung menyala, bos. Saya yakin itu. Tetapi Gibran yang disenggol adalah geng Solo, keluarga Solo, termasuk wapres kita. Orang-orang Gerindra sepertinya ya biasa-biasa aja, datar-datar aja meresponnya. Tidak seperti ketika Prabowo disenggol ataupun dikritik, orang-orang Gerindra ini pasang badan paling depan. Padahal kan ini presiden dan wakil presiden, dia bisa dibilang satu paket ya, meskipun Gibran bukan dari Gerindra. Tetapi kan harusnya kalau memang seperti PDIP kemarin lah, ketika Pak Jokowi 2014, 2017, kita tahulah siapa yang pasang badan membela Jokowi mati-matian, ya orang-orang PDIP, politisi-politisi PDIP sih. Kita semua tahu jejak digitalnya ada. Dan apabila ada yang menyerang wakilnya pun, mereka nggak pandang bulu, tetap di counter balik ya seperti seolah-olah melindungi presiden dan wakilnya. Tetapi di sini berbeda lagi ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden, dan kita tahu kan Pak Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra, dan di sini poinnya adalah ketika yang diserang adalah wakil presidennya yang notabene bukan orang Gerindra. Sepertinya para politisi atau orang-orang Gerindra yang sangat loyal dengan Pak Prabowo itu acuh-acuh saja ketika melihat Gibran ataupun ini dipermasalahkan lah ya. Jadi ya memang kita sebagai masyarakat di bawah justru melihat ini dengan sangat jelas. Mau di counter bagaimana, mau dibantah bagaimana, kenyataannya seperti itu. Asalnya mungkin Pak Prabowo-nya berusaha menutupi, Pak Jokowi juga berusaha menutupi, tetapi justru para menterinya, justru para pembantunya itu malah membongkar atau ya bisa dibilang di luar prediksi Pak Prabowo dan Pak Jokowi lah mungkin. Kok tahu-tahu muncul statement begini begitu, dan hingga akhirnya kita sebagai masyarakat menyimpulkan ya memang ada matahari kembar yang sekalipun sudah lengser tetapi ingin selalu dibicarakan di masyarakat, ingin selalu menjadi bahan perbincangan, hingga ya isu-isu apapun dipelihara ya supaya tetap eksis, dibicarakan di media sosial, jadi pusat perhatian, meskipun perhatian itu adalah ya mungkin isu-isu yang menyudutkan keluarga Solo ya, tetapi memang tetap dipelihara, tetap dijaga supaya keluarga Solo, geng Solo ini tetap dibicarakan di masyarakat kita, baik masyarakat di bawah, baik elit-elit politik atau masyarakat golongan menengah ke atas, supaya tetap eksis demi menjaga Pilpres 2029. Dan ini kan kelihatan sekali ya bagaimana ketika Pak Prabowo ditanya apakah akan maju di 2029, Pak Prabowo menjawab, ya kita lihat nanti apa penilaian masyarakat tentang kerja saya. Kalau kerja saya selama 5 tahun ini prestasinya bagus, tidak menutup kemungkinan. Tetapi kalau prestasinya ini tidak bagus, kemungkinan besar
Pak Prabowo sadar diri dan ya legowo, tidak akan maju lagi. Dan ini mungkin yang sangat ditunggu-tunggu oleh geng Solo. 2029 bakal mengusung Gibran menjadi ya minimal menjadi presidennya lah. Kan sekarang udah wakil. Mungkin periode depan bisa jadi presidennya. Dan ini kan kelihatan sekali kalau geng Solo ini termasuk Pak Jokowi, kenegarawanannya ini patut dipertanyakan. Pasalnya belum apa-apa loh, 2029 masih jauh, tetapi aroma-aroma politiknya untuk menggiring ke sana itu kental sekali, jadi nggak bisa dipungkiri. Ya, mau dibantah bagaimanapun ya tetap saja mata netizen, mata masyarakat nggak bisa dibohongi. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Bagi Anda yang belum mau berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari KM TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.